Hai, ketemu lagi dengan saya Ide Wahyu dalam video pembelajaran pendidikan agama Hindu. Sebelumnya, mari kita mengucapkan Om Swastiastu. Mudah-mudahan semua dalam kondisi yang sehat dan selalu ada dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa atau Dewata Sewai. Adapun yang materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini yaitu tentang Pancayamabrata dan Pancaniamabrata untuk membentuk karakter. Jadi diharapkan nantinya setelah kita belajar Pancayama dan Pancaniamabrata memiliki tujuan beberapa hal. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama tentang bagaimana pengertian Pancayamabrata dan Pancaniamabrata. Yang berikutnya nanti setelah belajar mampu menyebutkan bagian-bagian Pancayamabrata dan Pancaniamabrata dengan baik dan benar. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian Pancayamabrata dan Pancaniamabrata. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian Pancayamabrata. Pancayamabrata secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata panca yang artinya 5 dan yama yang berarti pengendalian, dan brata berarti keinginan atau kemauan. Jadi Pancayamabrata adalah 5 macam cara mengendalikan diri secara lahir dari perbuatan yang melanggar susila. Baik, yang kedua pengertian Pancaniamabrata. Pancaniamabrata adalah 5 macam pengendalian diri pada tingkat rohani. Tujuan Pancayama dan Pancaniamabrata adalah untuk membina atau mengembangkan sifat-sifat bakti kepada Tuhan melalui pengendalian kemauan dan melakukan pantangan-pantangan menurut ajaran agama Hindu. Pembagian Pancayama dan Pancaniamabrata. Pembagian Pancayama dan Pancaniamabrata tertuang dalam kitab Raspati Tattwa Sloka 60 dan 61. Sumber ajaran Pancayamabrata tertuang dalam Lontar Uraspati Tattwa Sloka 60. Baik, mari kita simak bersama-sama isi Uraspati Tattwa Sloka 60. Ahimsa Brahma Cayanca Satyam Awiyawaharikam Astauya Miti Pancaite Yama Rudrena Basta, yang artinya ahimsa namanya tidak membunuh, brahmacari namanya menuntut ilmu dan menghindarkan dari hubungan kelamin, satya namanya tidak berbohong, awiyawarika namanya tidak berbuat dosa karena kepintaran, astainya namanya tidak mencuri dan tidak mengambil milik orang lain bila tidak dapat persetujuan kedua pihak. Dalam sloka ini dijelaskan bahwa tentang bagian-bagian dari Pancayamabrata yang terdiri dari ahimsa, brahmacari, satya, awiyawarika, dan astenya. Kelima bagian ini sebagai pengendalian diri yang dimulai
dari diri sendiri yang bersifat lahiriah sebagai langkah awal untuk pengendalian yang bersifat batiniah. Tentang Panca Niyama Brata terdapat dalam Uraspati Tattva Sloka 61. Mari kita simak sama-sama. Sloka Uraspati Tattva 61. Akrodah Guru Susruca Saucam Ahara Lagawam Apramadasca Pancaite Niyamah Prakirtita, yang artinya Akroda namanya tidak marah saja, Guru Susrusa namanya bakti berguru, Sauca namanya selalu melakukan japa, membersihkan badan, Ahara Lagawa ialah tidak banyak-banyak makan, Apramada namanya tidak lalai. Dalam sloka ini menjelaskan tentang bagian-bagian panca niyama yang terdiri dari akroda, guru susrusa, sauca, ahara lagawa, dan apramada. Pengendalian diri ini bersifat batiniah yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan secara skala dan niskala. Kedua sloka ini menunjukkan bahwa pengendalian diri yang termasuk di dalamnya ada pengendalian secara lahir yaitu yama dan pengendalian batin niyama. Susunan sloka dalam kitab Uraspati Tattva ini sebagai pedoman hidup terhadap sikap yang harus dipupuk dalam kehidupan sekarang ini untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Dari uraian sloka dalam Uraspati Tattva dapat kita ambil pembagian dari Panca Yama Brata. Adapun pembagian dari Panca Yama Brata, yang pertama yaitu ahimsa. Artinya tidak melakukan kekerasan. Dalam artian ini, ahimsa ini adalah suatu perbuatan yang tidak menyakiti, kasih sayang atau membunuh makhluk lain. Yang berikutnya, Brahmacari adalah masa menuntut ilmu yang terdiri dari kata Brahma dan Cari. Brahmacari artinya ilmu pengetahuan yang sedang dicari, dan carya berarti car yang artinya gerak atau tingkah laku. Pengertian Brahmacari adalah tingkah laku manusia dalam menuntut ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan tentang ketuhanan dan kesucian. Brahmacari juga disebut masa aguron-guron atau masa berguru. Oleh karena itu, seorang siswa kerohanian harus mempunyai pikiran bersih yang hanya memikirkan pelajaran atau ilmu pengetahuan saja, supaya perasaan pikiran bisa berpusat. Belajar dengan baik perlu adanya tata tertib yang baik seperti penggunaan waktu, kebersihan, kesopanan, ketertiban pembagian tugas, dan sanksi-sanksi pelanggaran. Yang berikutnya, satya. Artinya benar, jujur, dan setia. Satya dapat diartikan sebagai gerak pikiran yang patut diambil menuju kebenaran yang di dalam praktiknya meliputi kata-kata yang tepat dan dilandasi kebajikan untuk mencapai kebaikan bersama. Selanjutnya Awya Waharika atau Awya Wahara, artinya
tidak terikat pada ikatan keduniawian. Aulia Waharika menjadikan orang rendah hati, sederhana, jujur, menyayangi sesama, berbudi luhur, tidak mengharapkan pujian, dan suka menolong tanpa pamrih. Yang terakhir yaitu asthenia. Asthenia atau astea artinya tidak mencuri atau tidak memperkosa hak milik atau memikirkan untuk memiliki barang orang lain. Asthenia mengajarkan manusia untuk tidak menginginkan hak milik orang lain dalam arti tidak mencuri, korupsi karena mencuri, atau perbuatan sejenisnya yang dilarang oleh agama. Kita lanjutkan dengan pembagian Panca Niyama Brata. Pembagian Panca Niyama Brata terdiri dari yang pertama, akroda, artinya tidak marah. Tidak marah atau tidak mempunyai sifat marah atau mampu mengendalikan sifat-sifat marah. Yang kedua, guru susrusa, yang berarti hormat, taat, dan tekun melaksanakan ajaran-ajaran dari guru. Guru susrusa juga berarti mendengarkan atau menaruh perhatian terhadap ajaran dan nasihat guru. Anak yang hormat dan bakti terhadap guru diberi gelar anak yang suputra. Sedangkan anak yang menentang terhadap guru disebut alpaka guru. Yang berikutnya sauca, yaitu suci lahir batin. Yang dimaksud sauca adalah kesucian dan kemurnian lahir dan batin. Banyak yang dapat kita lakukan untuk mencapai kesucian lahir maupun batin. Kesucian lahir atau jasmani dapat kita capai dengan selalu membiasakan hidup bersih dan sehat. Sedangkan kesucian batin atau rohani dapat dilakukan dengan rajin sembahyang, menghindari pikiran-pikiran dari hal yang negatif. Selanjutnya ahara lagawa, memilih makanan yang baik bagi tubuh kita serta makan dan minum secara teratur untuk mencapai kesucian lahir batin. Ahara lagawa berarti juga mengatur cara dan makanan yang sebaik-baiknya. Yang terakhir, apramada, artinya tidak sombong dan angkuh. Selain itu, dapat juga diartikan tidak bersifat ingkar atau mengabaikan kewajiban dan mempelajari serta mengamalkan ajaran suci. Yang mana dalam hal ini mampu melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah menjadi tugasnya dan menjadikan tugas tersebut sebagai sarana melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Demikian penjelasan tentang materi kita hari ini, yaitu tentang pengertian Pancayama dan Niyama Brata serta pembagian Pancayama dan Panca Niyama Brata. Melalui materi ini diharapkan anak-anakku semua bisa memperbaiki sifat dan karakter serta perilaku-perilaku kita yang menyimpang dari ajaran susila. Dengan memperbaiki perilaku dengan pengendalian diri, maka kita akan dapat lebih mudah untuk mencapai tujuan dari hidup kita, yaitu mencapai tujuan kesempurnaan jasmani dan rohani. Jadi demikianlah anak-anakku
untuk materi kali ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Demikianlah materi kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.